Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat belajar. Ya, baik. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang pengolahan data. Ada di buku SPS halaman 142. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Salah satunya anak soleh adalah ketika pemungutan ketua kelas. Nah, butuh apa yang namanya pengolahan data. Baik anak soleh, yang pertama adalah data. Apa itu data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, sumber data bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Cara memperoleh data diantaranya adalah dengan wawancara ataupun dengan membagi angket, ya, atau kuesioner, atau juga bisa diperoleh dari sumber yang ada, misalkan dari BPS. Bagaimana cara menyajikan data? Beberapa cara dalam menyajikan data. Yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu seperti ini anak soleh ya. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang. Diagram batang itu seperti ini. Nah, ini diagram batang. Ya, baik anak soleh, yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada contoh. Data nilai ulangan matematika dari 15 siswa adalah, nah di sini ada data nilai siswa ya, 7, 9 dan seterusnya. Nah, sebelum membuat tabel yang perlu kalian perhatikan adalah nilai terendah dan nilai tertingginya. Ya, nilai terendah ternyata adalah 6 dan nilai tertinggi adalah 9. Nah, untuk apa ini anak soleh? Untuk membuat tabelnya. Jadi tabel tersebut nilainya adalah 6 sampai 9. 6, 7, 8, 9. Kemudian kita tulis bentuk turus. Turus ini adalah untuk menghitung 6 itu ada berapa. Nah, baru nulis banyaknya siswa. Nah, setelah kita mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi, kemudian kita hitung terusnya. 6 itu ada berapa? 1, 2, 3. Nah, 6 itu ada 3. Jadi kita buat terusnya. 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Ingat ya, harus dicoret yang sudah dihitung. Kita coret, ini adalah untuk mengidentifikasi kalau angka tersebut sudah dihitung. Yang kedua 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 7-nya ada 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jadi terusnya itu dengan pakai lidi, banyaknya siswa, itu lihat terusnya. Satu kelompok ini adalah 5. 5 tambah 1 berarti 6. Kemudian angka 8 atau nilai 8. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tuh, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita tulis 4. Yang terakhir adalah 9. 9-nya hanya ada 2. 9-nya ada 2. Nah, anak soleh. Jadi bentuk tabelnya adalah seperti ini anak soleh. Untuk apa tabel ini? Tabel ini akan mempermudah kalian dalam membaca nilai atau data dari ulangan matematika. Coba perhatikan. Nilai terendah dari data tersebut. Kelihatan kan? Nilai terendahnya adalah 6. Nilai tertingginya adalah 9. Terus pertanyaan selanjutnya, nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah, di sini terlihat nilai terbanyaknya adalah 7.
berapa siswa? Ada 6 siswa. Jadi 6 siswa mendapat nilai 7. Nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa nilai 9 ya. Ini hanya ada 2 siswa yang memperoleh nilai 9. Ya, anak soleh yang dirahmati Allah, yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan tabel banyak ikan di tambak milik Pak Reza berikut. Ini ada jenis ikannya adalah lele, mujair, bawal, dan gurame. Lele itu di tambak ada 550 ekor, mujair 450 ekor, bawal 350 ekor, dan gurame 400 ekor. Bagaimana cara membuat diagram batang ya? Ada beberapa langkah membuat diagram batang. Yang pertama adalah kalian harus membuat garis mendatar ya. Garis mendatar dan garis tegak. Garis mendatar ini untuk apa? Garis mendatar ini untuk menulis jenis ikan ya. Ingat anak soleh, untuk menulis jenis ikannya. Di sini ada ikan lele, mujair, bawal, dan gurame. Kemudian garis yang vertikal atau yang tegak ini untuk menulis banyak ikannya, banyak ikan per ekor. Kita tulis dalam hitungan ratusan, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ingat anak soleh, jaraknya harus sama ya. Kalau ratusan semua. Di sini selisihnya 100, berarti yang ke atasnya juga selisihnya harus 100. Kalau di sini 10 ya semuanya juga selisihnya 10, 20, 30. Kebetulan untuk soal ini yang dipakai adalah ratusan. Jadi dimulai dari 0, kemudian 100, 200, 300, 400, 500, 600 dan seterusnya. Nih, langkah pertama, tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Nah, kita sudah menulis jenis ikan dan banyak ikan ya. Yang kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Nah, lihat di tabel tertulis ya, ikan lele itu 550. Nah, diagram batangnya bagaimana? Lele, kita cari lele, ikan lele, kemudian banyak ikan 550, kemudian tengah-tengah antara 500 dan 600. Ini menunjukkan 550. Nah, nah, kita tarik diagram batangnya atau kita buat persegi panjang. Yang kedua, mujair. Di tabel mujair itu ada 450. Kemudian bawal 350, gurame 400. Nah, kita yang kedua mujair kita buat persegi panjang sampai di angka 450. Jadi di tengah-tengah 400 dan 500. Nah, di sini ada 450. Kemudian bawal juga sama antara 300 dan 400 ya. Dan yang terakhir adalah gurame. Gurame ini tepat 400. Kita buat tepat di angka 400 persegi panjangnya. Pastikan jarak antara setiap data harus sama ya. Jadi jarak ini harus sama, 1 cm 1 cm semua. Ini juga sama, 2 cm 2 cm semua ya. Jadi jaraknya antara lele sama mujair, mujair bawal, bawal gurame harus sama. Contoh yang kedua, untuk contoh yang kedua, di sini untuk data yang diberikan ini biasanya tidak selalu dalam bentuk tabel ya anak soleh ya, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak ya.
Jika data yang diberikan berupa data acak, maka yang harus kalian lakukan adalah menyusun data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada data acak, data berat badan dalam kilogram dari beberapa siswa kelas 4. Nah, dari mulai 35, 36, 36, 38, 37, 36, 39 dan seterusnya. Ini ada data berat badan kelas 4. Pertanyaannya adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Langkah pertamanya kita buat terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Nah, seperti langkah di awal sudah dijelaskan, untuk membuat tabel di sini ada berat badan dan banyak siswa. Berat badan 35 itu ada berapa siswa? Apakah benar 5? Kita hitung. 1 2 3 4 5. Ya, ada 5. 1 2 3 4 5. Kemudian 36 ada berapa siswa? 1 2 3, ada 3. 1 2 3, ada 3 siswa, betul. Kemudian 37 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ada 6 siswa. Kemudian 38 1 2 3, 1 2 3, ada 4, satu lagi ini 4. Nah, dia harus dicoret ya anak soleh ya, jadi kelihatan mana yang belum, mana yang sudah. Dan yang terakhir ada 39 1 2. Nah, tersisa ada 2 siswa. Nah, ini anak soleh. Nah, dari tabel ini terlihat ya, siswa yang beratnya 35 itu ada 5 siswa. Yang beratnya 36 ada 3 siswa, 37 ada 6 siswa, 38 ada 4 siswa, dan 39 ada 2 siswa. Ini untuk apa? Ini untuk mempermudah membuat diagram batang. Nah, dalam membuat diagram batang pada tabel ini, langkah pertama adalah kita buat garis mendatar dan garis tegak. Nah, di sini sudah jadi ya, garis mendatarnya adalah berat badan dan garis tegaknya adalah banyak siswa. Berat badannya berapa saja? 35 sampai 39. Nah, kita buat angkanya. Kemudian kita buat banyak siswa. Karena ini angkanya kecil, jadi kita urutkan saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena yang paling besar 6 ya cukup, banyak siswa cukup sampai 7 saja. Dari yang pertama 35 itu ada 5 siswa ya, kita buat persegi panjang sampai di angka 5 ya, yang menunjukkan berat badan 35 ada 5 siswa. Yang kedua 36 ada 3 siswa, 37 ada 6 siswa, 38 4 siswa, 39 2 siswa. Ini anak soleh. Jadi terbentuklah diagram batang data berat badan siswa kelas 4. Ya, mudah kan anak soleh? Untuk apa data ini yang berbentuk diagram? Sama seperti berbentuk tabel. Jadi data berbentuk diagram ini untuk mempermudah kita membaca data. Ya. Dari sini bisa terbaca berat badan terendahnya 35 kilo. Berat badan tertinggi adalah 39. Berat badan yang terendah ada berapa siswa? Ada 5 siswa. Nah, ini ya. Berat badan yang tertinggi ada berapa siswa? Ada 2 siswa. Itu aja, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.